Halo Sobat Bola Gacor, kali ini kita akan membahas sedikit lagi tentang Timnas Indonesia, di mana Timnas Indonesia akan melakoni laga uji coba terakhirnya melawan Timnas Iran. Dan tentunya kita berharap Timnas Indonesia udah sangat siap nanti setelah melakoni laga uji coba terakhirnya melawan Timnas Iran, karena ujian sesungguhnya ada di Piala Asia Qatar, teman-teman. Jadi kita akan melihat sejauh mana Timnas Indonesia udah belajar dan sejauh mana nanti Timnas Indonesia melangkah di grup D ini, yang kita tahu sendiri di situ ada Jepang, ada Irak, ada Vietnam. Mampu ke Timnas Indonesia lolos ke babak ke-16 besar, karena itu adalah target yang diberikan oleh Timnas Indonesia di Piala Asia ini. Tapi ingat teman-teman, target lolos hanya ke babak ke-16 besar. Artinya ya banyak kemungkinan juga Timnas Indonesia tidak akan lolos ke babak ke-16 besar. Jadi kita harus mempersiapkan diri juga, Timnas Indonesia tidak lolos. Jangan cuma hanya bisa lolos, akhirnya nanti timbul lagi perdebatan, timbul kekecewaan yang besar, sehingga membuat pemain-pemain tertekan dengan kata-kata di sosial medianya. Itu yang tidak kita inginkan, teman-teman. Ingat ya, ini targetnya lolos ke babak ke-16 besar, artinya banyak kemungkinan juga tidak akan lolos ke babak ke-16 besar. Kalau Timnas Indonesia ditargetkan lolos sampai semifinal, artinya kalau tidak lolos di grup, ya mungkin kita bisa bilang, bisa diberikan kata-kata mutiara lah kepada pemain-pemain, karena targetnya lolos ke semifinal, tapi lolos grup aja tidak bisa. Tapi kalau targetnya lolos hanya ke babak ke-16 besar, artinya ya kita bisa mempersiapkan juga dong bahwa kemungkinan besar Timnas Indonesia juga tidak akan lolos dari grup ini yang dihuni oleh ketiga negara tadi, yaitu Jepang, Vietnam, dan Irak. Tapi bukan itu yang akan kita perdebatkan di sini, teman-teman. Kita akan melihat sejauh mana timnas kita udah belajar dari mulai persiapan di Turki, yang kita tahu sendiri Timnas Indonesia mengambil start lebih awal melakukan persiapan di Turki dan melakukan 2 laga uji coba melawan Timnas Libya. Yang kita tahu hasilnya, Timnas Indonesia di laga pertama kalah dengan skor 4-0. Terus di pertandingan kedua, Timnas Indonesia kalah kembali dengan skor 1-2 dari Libya. Artinya Timnas Indonesia kebobolan 6 gol dari Libya dan hanya mampu memasukkan 1 gol ke gawang Timnas Indonesia, teman-teman. Ada masalah kah yang kalian lihat kalau Timnas Indonesia kebobolan 6 gol dan hanya mampu mencetak 1 gol? Ya, tentunya kita akan menyoroti dari sektor pertahanan dong. Pertahanan lah yang memang ada PR yang harus diselesaikan oleh Sinteyong. Apalagi kalau kita menarik ke belakang di 2 laga Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia, Timnas Indonesia juga kebobolan banyak di situ. Melawan Irak dengan skor 5-1. Melawan Filipina hanya mampu bermain imbang 1-1. Artinya 2 laga di kualifikasi Timnas Indonesia juga hanya mampu mencetak 2 gol dan kebobolan dengan skor 6 gol, teman-teman. Dari 4 laga yang dilakoni Timnas Indonesia, kebobolan 12 gol dan hanya mampu mencetak 3 gol dari 4 laga ini. Ini belum kita hitung pertandingan laga uji coba melawan Timnas Iran nanti. Berapa skornya? Kita belum tahu karena pertandingannya belum dilaksanakan, teman-teman. Kita akan melihat nanti, karena kemungkinan besar laga uji coba ini tidak akan disiarkan, karena ini merupakan persiapan terakhir tentunya, baik dari Timnas Indonesia dan Timnas Iran akan memperagakan taktik yang mungkin akan digunakan di Piala Asia nanti, teman-teman. Jadi itu kemungkinan kedua negara ini bersepakat untuk tidak menyiarkan laga persahabatan ini, karena semakin dekat juga menuju kompetisi Piala Asia. Tinggal 1 minggu lagi, teman-teman. Timnas Indonesia tanggal 15 akan menghadapi Timnas Irak lagi. Kita tahu sendiri kita pernah dikalahkan Timnas Irak dengan skor 5-1, dan tentunya kita tidak ingin skor ini terulang kembali di Piala Asia. Kita harus bermain lebih baik lagi ketika menghadapi Irak nanti di pertandingan pertama Piala Asia, karena disinilah momennya jika Timnas Indonesia ingin melaju ke babak 16 besar, teman-teman. Langkah pertama yaitu menghadapi Irak, tidak kalah,
Kalau tidak bisa menang ya minimal hasil seri teman-teman. Jadi kita kembali lagi ke laga uji coba terakhir timnas Indonesia. Nah, timnas Indonesia akan menghadapi Iran. Jadi disinilah tempatnya belajar bertahan melawan tim sekelas Iran nanti teman-teman, supaya pemain-pemain bisa mempraktekkan ketika menghadapi timnas Irak nanti di pertandingan pertama. Ini kan yang terdekat yang akan menjadi lawan timnas Indonesia. Di sini juga adalah ujian sesungguhnya di Piala Asia ini melawan timnas Irak teman-teman. Jadi melawan Iran, mungkin pemain-pemain diajarkan cara bertahan, karena kita tahu sendiri Iran tentunya akan membuat pertahanan Indonesia mungkin akan bekerja keras di laga uji coba kali ini teman-teman. Dan ya nggak apa-apa, itu yang kita harapkan, ujian yang sebenarnya nanti di Piala Asia. Kalau di laga uji coba melawan Iran ini kita memang kebobolan, ya harusnya pemain-pemain mendapatkan pelajaran yang berharga di sini. Bagaimana menghadapi tim dengan penyerangan yang baik. Kita melawan Irak aja kemarin di kualifikasi kalah kita, dan tentunya kita tidak ingin kekalahan ini terulang di Piala Asia ini. Itu yang kita harapkan teman-teman. Dan laga uji coba melawan Iran, timnas Indonesia harus benar-benar memanfaatkan dengan sebaik mungkin. Jangan ada rasa-rasa gugup atau bagaimana teman-teman. Apalagi kalau di kompetisi resmi sendiri nanti di Piala Asia nanti, itu benar-benar dibutuhkan fokus yang sangat bagus untuk menghadapi turnamen bergengsi seperti Piala Asia ini. Dan saya berharap timnas Indonesia mendapatkan hasil terbaik nanti di Piala Asia teman-teman. Ya, kita akan mengikuti nanti perjalanan timnas Indonesia di Asia. Oke, sekedar informasi, timnas Malaysia juga bermain imbang di laga uji cobanya sebelum masuk ke turnamen resmi Piala Asia teman-teman, melawan Syria. Meskipun sempat unggul di babak pertama, timnas Malaysia kebobolan di babak kedua dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-70 atau 15 menit terakhir lah menjelang pertandingan berakhir. Dan ya, saya melihat timnas Malaysia juga lumayan siap untuk menghadapi turnamen Piala Asia ini, karena kita tahu sendiri Malaysia juga tidak mendapatkan lawan uji coba yang diinginkan oleh pelatih dari timnas Malaysia, itu Kim Panggong. Tapi kalau kita melihat ke belakang pertandingan timnas Malaysia, aku melihat timnas Malaysia dari sektor penyerangan cukup bagus teman-teman. Karena kalau tidak salah timnas Malaysia juga pernah kemarin tertinggal melawan Kyrgyzstan, dan ya Malaysia berhasil comeback dan menyamakan kedudukan. Kali ini melawan timnas Syria yang notabene merupakan peringkat 91 kalau tidak salah. Malaysia bahkan sempat unggul di babak pertama. Di babak kedua timnas Syria ya tentunya banyak melakukan pergantian pemain, mungkin juga mengubah cara bermainnya atau formasinya, karena mereka tertinggal dari Malaysia di babak pertama dan mengubah formasinya sehingga mampu mendapatkan 2 gol dan memimpin di babak kedua. Tapi timnas Malaysia itu punya mental yang bagus, punya spirit yang bagus, sehingga mampu menyamakan kedudukan sampai menit akhir. Dan itu keunggulan tersendiri yang dimiliki timnas Malaysia, yaitu mentalitasnya tidak ngedown ketika tertinggal, bahkan semangat dan mampu menyamakan kedudukan sampai menit akhir. Ya, itu salah satu kunci juga untuk mendapatkan hasil terbaik dalam suatu permainan. Oke, mungkin sampai di sini. Stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.